Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Bayu dengan NRP 11 2019 046 dan teman saya Imam Akbar dengan NRP 11 2019 012. Di sini kami kelompok 11 akan menjelaskan materi dampak perkembangan teknologi nano dalam berkembangnya perangkat elektronik. Poin apa saja sih yang akan kita pelajari? Ada beberapa poin penting yang akan kita pelajari untuk mengetahui perkembangan teknologi dalam bidang elektronik, yaitu sebagai berikut. Apa itu nanoteknologi? Apa itu mikroteknologi? Bagaimana peralihan teknologi dari mikro ke nano? Keuntungan penggunaan nanoteknologi? Apa saja dampak yang dirasakan oleh orang pada umumnya? Dan kesimpulan. Apa itu nanoteknologi? Teknologi nano adalah ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil, sepermiliar meter, yang kemudian dimanipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru dengan karakter khusus yang diinginkan. Teknologi nano merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teknologi nano atau nanoteknologi adalah pengembangan dan perakitan atau substansi yang sangat kecil sehingga hanya dapat diukur dengan skala molekuler. Apa itu mikroteknologi? Mikroteknologi adalah teknologi yang disusun dengan skala yang kecil atau mikroskopis. Pada tahun 1960, para ilmuwan mencari tahu bagaimana cara menyusun sejumlah besar transistor pada satu buah chip. Chip ini kemudian dapat dibuat dalam sirkuit mikroelektronik yang secara dramatis dapat meningkatkan performa, fungsi, kemampuan, dan juga mengurangi biaya serta meningkatkan volume produksi. Teknologi ini banyak memicu pengembangan dalam revolusi informasi. Bagaimana peralihan teknologi dari mikro ke nano? Peralihan teknologi dari mikro ke nano adalah sebuah langkah revolusioner dalam dunia teknologi. Dengan adanya kemajuan ini, kita dapat memahami dan mengaplikasikan teknologi dengan tingkat presisi yang lebih tinggi dan ukuran yang lebih kecil. Teknologi mikro telah memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang seperti elektronik, komunikasi, dan kedokteran. Namun dengan peralihan teknologi nano, kita dapat melihat perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Teknologi nano melibatkan manipulasi dan pengendalian materi pada skala atomik dan molekuler. Dengan ukuran yang sangat kecil ini, kita dapat menciptakan material baru dengan sifat unik dan aplikasi yang luar biasa. Salah satu contoh penggunaan teknologi nano adalah dalam bidang elektronika. Komponen semikonduktor seperti transistor dapat dibuat menjadi lebih kecil sehingga memungkinkan perangkat elektronik yang lebih ringkas, namun memiliki kinerja yang sama atau bahkan lebih baik. Selain itu, aplikasi lain dari teknologi nano termasuk bidang kedokteran. Dengan menggunakan nanoteknologi, dokter dapat mengirimkan obat-obatan langsung ke sel-sel tubuh manusia untuk pengobatan penyakit tertentu. Hal ini membuka peluang baru dalam pengobatan yang lebih efektif dan tepat sasaran. Peralihan ini juga membawa dampak besar pada industri komunikasi. Misalnya, sensor nanoscale dapat digunakan untuk mendeteksi polusi udara atau air secara akurat, sehingga memungkinkan kita untuk mengambil tindakan yang tepat dalam menjaga lingkungan. Dengan semua potensi dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi nano, peralihan ini menjadi langkah penting dalam memajukan dunia teknologi. Dalam beberapa tahun ke depan, kita dapat melihat perkembangan lebih lanjut dan aplikasi baru dari teknologi nano yang akan mengubah cara kita hidup dan bekerja. Kalau dalam dunia elektronika, kita mengenal komponen yang disebut microchip. Berarti di dalam chip elektronik itu terdapat ribuan bahkan jutaan komponen RANIC berkode mikro. Jika teknologi elektronika kini mulai bergeser dari mikroelektronika ke nanoelektronika, hal ini berarti bahwa komponen-komponen elektronik yang digunakan berorde nano atau setingkat
molekuler, bagian terkecil dari suatu materi, berarti pula 1000 kali lebih kecil dibandingkan ukuran komponen yang ada dalam microchip saat ini. Apa sih keuntungan penggunaan nanoteknologi? Penggunaan nanoteknologi memiliki keuntungan yaitu dapat merevolusi banyak produksi elektronik, prosedur, dan aplikasi. Untuk elektronik, kemajuan lebih lanjut dalam nanoteknologi sedang dibuat di bidang nanotransistor, nanodioda, nano-LED, tampilan plasma, komputer kuantum, dan banyak lagi. Industri lain yang bisa mendapatkan keuntungan dari nanoteknologi adalah manufaktur, di mana bahan seperti nanotube, aeroglass, nanopartikel, dan barang serupa lainnya diperlukan untuk memproduksi produk. Bahan-bahan ini lebih kuat, lebih tahan lama, dan lebih ringan daripada yang tidak diproduksi dengan nanoteknologi. Apa saja dampak yang dirasakan oleh orang pada umumnya? Untuk dampak yang dirasakan oleh orang pada umumnya, nanoteknologi adalah teknologi manipulasi ukuran suatu material yang berukuran besar sampai ukuran kecil atau nano. Tujuan utama aplikasi nanoteknologi di bidang elektronika adalah meningkatkan tenaga, kapasitas, dan kecepatan alat beberapa kali lipat dari yang ada sekarang ini. Contoh penerapan nanoteknologi pada bidang elektronika adalah penggunaan tabung nanokarbon sebagai transistor pada prosesor komputer agar memiliki arus yang lebih kuat. Bidang lainnya yang terpengaruh oleh nanoteknologi adalah elektronik dan komputer. Nanomaterial seperti grafene dan nanowire memberikan performa yang lebih tinggi, kecepatan yang lebih cepat, dan konsumsi energi yang lebih rendah dalam perangkat elektronik. Ini berarti kita dapat mengembangkan perangkat yang lebih canggih, lebih kecil, dan lebih efisien secara energi. Dampak negatif dari nanoelektronik. 1. Ketergantungan pada teknologi. Penggunaan nanoelektronik dapat meningkatkan ketergantungan pada teknologi yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk berfungsi tanpa teknologi. 2. Keterbatasan penggunaan. Nanoelektronik dapat mempengaruhi keterbatasan penggunaan seperti keterbatasan penggunaan bahan baku, penggunaan tenaga, dan penggunaan ruang. 3. Dampak lingkungan. Penggunaan nanoelektronik dapat mempengaruhi lingkungan seperti penggunaan bahan baku yang berbahaya. 4. Ketergantungan pada sumber daya. Nanoelektronik dapat mempengaruhi ketergantungan pada sumber daya seperti sumber daya mineral dan energi. 5. Dampak sosial. Penggunaan nanoelektronik dapat mempengaruhi hubungan antara individu dan masyarakat seperti penggunaan teknologi untuk meningkatkan pekerjaan dan mengurangi kesadaran dan keterampilan. Namun, pengembangan dan penggunaan nanoelektronika juga menimbulkan masalah etika dan lingkungan, seperti potensi pemindahan pekerjaan dan dampaknya terhadap privasi dan keamanan penggunanya. Kesimpulannya adalah dapat dilihat dari perkembangan mikroelektronika menjadi nanoteknologi, memiliki berbagai dampak perubahannya, mulai dari ukuran komponen bakal bisa menjadi 1000 kali lebih kecil dan dapat bekerja ribuan kali lebih cepat dari mikrokomputer. Selain itu juga, peralihan nanoteknologi ini dapat mengubah desain dari komputer yang sebelumnya menggunakan mikroelektronika, sehingga tidak dapat dipungkiri untuk komputer generasi terdahulu yang masih menggunakan teknologi mikroelektronika bahkan tersingkir, dikarenakan tidak hanya segi bentuk yang berubah tetapi juga dari segi kecepatan kerja, hemat dalam konsumsi energi, memiliki kontrol yang lebih canggih, dan mungkin saja lebih ramah untuk lingkungan.